Gua pemusnahan dari 36 roh hantu semuanya menghilang. Xian akhirnya terhubung kembali dengan cincin pembuluh darah, dan menemukan 36 bayangan abu-abu redup di sana. Dia tahu mereka adalah roh hantu. Cincin pembuluh darah telah menelan mereka semua. Cincin pembuluh darah melayang diam-diam di ruang energi yang kacau. Cahaya merah menyala, membuatnya tampak seperti mata yang aneh, memberi orang perasaan eksentrik. Niruo memegang pedang roh hantu, berdiri di sana dengan wajah pucat. Tidak ada cahaya ilahi di matanya lagi. Pedang roh hantu telah kehilangan semua roh hantu. Aku bukan lagi senjata ilahi. Kekuatannya berkurang 70% sampai 80%. Sekarang, itu hanya pedang panjang yang tajam tanpa aura atau efek magis. Niruo ingin memuntahkan darah. Tenggorokannya terasa teriritasi, yang merupakan tanda kelelahan yang luar biasa. Pada saat berikutnya, dia tidak akan memiliki kekuatan. Kaisar Yang Tian dan Disan terkejut. Mereka menjaga jarak dengan cincin pembuluh darah, mereka takut pada cincin itu. Itu mengerikan. Pedang roh hantu adalah senjata kelas dewa. Namun, cincin itu telah menghabiskan sekitar 10 detik untuk membuat gua-gua pemusnah menghilang, membersihkan semua fluktuasi energi jahat. Mereka semua melihat apa yang telah terjadi, tetapi mereka masih tidak begitu yakin. Mereka tahu itu karena cincin pembuluh darah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana itu terjadi. Xian mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Cincin pembuluh darah kembali seperti burung yang kembali ke sarangnya, jatuh di telapak tangannya. Xian meletakkannya di jarinya. 5 iblis dunia batin yang tertidur di laut kesadarannya tiba-tiba terbangun, seolah-olah mereka telah mencium makanan lezat. Mereka mengikuti lengannya untuk masuk ke cincin pembuluh darah, lalu mulai menelan 36 roh hantu. Akhir-akhir ini, 5 iblis dunia batin bukanlah lawan dari 36 roh hantu. Ketika mereka baru saja memulai pertempuran, 5 iblis telah terluka parah. Namun, 36 roh ditundukkan di cincin pembuluh darah. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa bergerak dalam ketakutan, tidak membiarkan 5 iblis dunia batin menelan mereka. Xian dapat merasakan dengan jelas bahwa 5 iblis dunia batinnya, yang telah diciptakan oleh energi negatif, dengan cepat menelan ke-36 roh hantu. Energi jiwa dari roh-roh hantu terkuras dengan cepat. 5 iblis yang terluka telah memulihkan diri mereka sendiri, dan aura serta energi mereka melonjak dengan hebat. Wajah Niruo berubah menjadi abu-abu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ketakutan dan keputusasaan membengkak di dalam hatinya. Bunuh dia. Xian tersenyum cerah, menunjuk ke arah Niruo. Tim Kaisar Yang Tian berteriak dan menyerbu, mengepung Niruo. Sama seperti mereka sedang menyembelih hewan peliharaan, Niruo terpotong-potong, dihancurkan menjadi bubur daging. Tanpa roh hantu, Niruo tidak lagi memiliki sedikit pun energi di tubuhnya, dan pedang roh hantu telah menjadi pedang biasa. Dia tidak bisa menjadi ancaman bagi Xian lagi. Xian diam-diam melepaskan mutiara pengumpul jiwa, dan kekuatan hisap aneh terpancar dari manik-manik itu. Jiwa Niruo di langit kedua alam dewa sejati bergetar di udara seperti orang mabuk, melayang menuju mutiara pengumpul jiwa. Swoosh! Setelah jiwa Niruo masuk ke dalam manik-manik gelap itu, manik-manik itu kemudian berkilauan dengan cahaya hitam. Itu adalah indikasi energi jiwa yang melimpah yang terkandung dalam manik-manik itu. Xian gembira. Dia tersenyum, karena dia tahu bahwa dengan jiwa Niruo, dia bisa membiarkan 4 atau 5 orang menggunakan kolam ilahi sang pencipta menerobos lagi. Jiwa Niruo sendiri sudah cukup untuk mendukung formasi ajaib itu untuk waktu yang cukup lama. Pada saat yang sama, aliran besar ki esensi dalam tubuh Niruo berkumpul menjadi aliran energi tak kasat mata, mulai mengalir ke tubuh Xian. Titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya membengkak, karena energi negatif melayang di sekelilingnya dan tidak menghilang. Itu tampak seperti kabut putih yang meluas lebih dari 10 meter hanya dalam sekejap. Dia diselimuti oleh kabut putih itu, dan yang lainnya hanya bisa melihat sosoknya samar-samar. Hati Lin Meng jatuh. Tubuhnya yang lembut sekarang memiliki banyak luka, dan darah berceceran di mana-mana. Itu adalah hasil kerja binatang kristal. Karena binatang ini terbuat dari kristal esensi kelas atas di bawah kota ini,
ia dapat meningkatkan kekuatannya di zona efektif penghalang dan formasi di dalam kota. Formasi ini tidak menghambat, tetapi meningkatkan kekuatannya. Meskipun binatang kristal bukanlah lawan Lin Meng, lukanya terlalu parah, dan dia tidak dapat mengendalikan kuali pengembalian alam semesta asli. Lin Meng merasa terluka dan tertekan. Dia hanya bisa menghindari serangan itu, karena dia bahkan tidak memiliki energi ekstra untuk melakukan serangan balik. Pada saat itu, dia melihat Niruo jatuh. Dia ingin menolongnya, tetapi dia tidak punya cara. Pada saat tubuh Niruo meledak, Lin Meng merasakan kebencian yang mendalam muncul di hatinya. Mengapa mereka harus berurusan dengan bocah nakal ini? Ini adalah pertama kalinya dia merasa menyesal. Mari kita sambut penguasa Tanah Suci, yang tidak pernah menua. Biarkan dia melihat keramah tamahan kita yang hangat. Xian berkata dengan tenang, tetapi matanya dingin. Namun, Lin Meng tampaknya hatinya terpukul, wajahnya pucat pasi. Itu hanya binatang kristal, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya berjuang keras. Berapa lama dia bisa bertahan ketika Kaisar Yang Tian dan Disan bergabung? Kelompok Kaisar Yang Tian tentu saja tidak akan menganggap Lin Meng sebagai musuh. Mendengar Xian, mereka langsung menyerangnya. Energi dan harta karun rahasia melesat ke arah Lin Meng seperti hujan. Lin Meng gemetar seperti bunga willow. Tubuhnya yang terluka bagaikan lilin yang berkedip-kedip ditiup angin kencang, yang bisa padam kapan saja. Meteor mengejar bulan. Xian mengumpulkan kekuatan bintang-bintang. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan, menciptakan ekor bintang yang menyala-nyala. Ekor itu membentuk lengkungan indah di udara, membawa wilayah niat bintang abadi, bergerak mengikuti lintasan bintang-bintang di langit saat melesat ke arah Lin Meng. Pada saat yang sama, dia menyipitkan mata, mengumpulkan 3 aliran pikiran murni. Swosh swosh swosh. Suara senjata yang merobek udara bergema, tetapi mereka tidak dapat melihat senjata itu. 3 aliran aura dingin dan suram muncul. Namun, mereka tidak diam, dan mereka dapat menghindari penginderaan kesadaran jiwa. Kecemasan ekstrim muncul dalam diri Lin Meng. Dia memuntahkan seteguk darah, lalu mulai mendesak sisa kekuatannya dari langit ketiga alam dewa sejati sekali lagi. Sebuah ruangan batu berkilau dingin seperti giok muncul di sebelahnya. Ruangan itu terbuat dari energinya dengan aura murni, udara yang sedikit lembab, dan suasana yang menyegarkan. Ruangan itu memberi orang-orang wilayah yang indah dan tenang. Serangan tim Kaisar Yang Tian tersebar ketika mereka menyentuh ruangan giok kecil itu. Atap ruangan itu dihiasi dengan banyak kristal aneh dan indah, saat cincin cahaya beriak darinya. Ledakan, meteor menghantam ruangan itu sesaat, membuatnya bergetar. Getaran ini membuat banyak kristal jatuh dari atap. Tepat setelah itu, 3 duri tulang yang setajam taring Demogorgon dengan marah menusuk ruangan kecil itu. Engah, 3 lubang kecil muncul di ruangan itu. Lin Meng menggigil di dalam ruangan, saat darah menetes dari sudut mulutnya, mengalir di dadanya. Setelah serangan ini, Lin Meng telah menghabiskan sisa energinya. Energi dari 3 duri tulang telah menyerang jiwanya seperti belatung yang memasuki tulangnya. Dia menggigil kedinginan. Pikiran murni yang telah susah payah dia padatkan lenyap. Dia gagal terhubung dengan kuali pengembalian alam semesta asli lagi. Dia bisa melihat kuali itu tidak jauh darinya, tetapi dia tidak bisa memanggilnya. Serangan Xian terjadi dengan tepat. Setiap kali dia ingin terhubung dengan kuali pengembalian alam semesta asli, energi yang paling dahsyat akan dengan paksa menghancurkan usahanya. Kemauan keras Lin Meng hampir hancur setelah beberapa serangan. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan harapan untuk hidup. Akhirnya, dia memiliki pikiran putus asa tentang kegagalan. Ketika para prajurit terlibat dalam pertempuran, aura dan kemauan adalah hal yang paling penting, jauh lebih penting daripada alam dan kekuatan. Yang dituju Xian adalah 2 hal ini. Ia telah mendorong penguasa Tanah Suci hingga ke tepi jurang, membuatnya merasa kalah. Ketika perasaan ini muncul di hatinya, alam Lin Meng terpengaruh. Setelah beberapa kali gagal, ia tampak kalah. Lin Meng sudah berakhir. Setelah Qitian Old Longzhu memakan lebih dari 10 pelet, wajahnya berangsur-angsur berseri. Ia duduk tegak di pusat kota, menghadap ke atas untuk menyaksikan pertempuran di sana. Alamnya mulai tidak teratur. Alam seorang prajurit adalah akarnya. Ia terhubung dengan jiwa inangnya,
dan seharusnya tidak mudah terguncang. Aura, ki, dan energi jiwanya semuanya habis. Formasi telah memengaruhinya. Jiwanya rusak dalam tantangan mental itu. Dan sekarang, saat Xian membombardirnya, hati nuraninya terkoyak. Yang Sui, Cao Zilan, dan Long Ying sama sekali tidak memahaminya, tetapi mereka terkejut. Long Zhu tersenyum lebar lalu menjelaskan. Sederhananya, apa yang dihancurkan Xian adalah perasaan terdalamnya. Seorang pejuang dengan dunia batin yang kuat tidak akan terpengaruh oleh tekanan selama pertarungan. Begitu dunia batinnya hancur, yang lain dapat menaklukkannya. Pada saat itu, dia tidak dapat melakukan serangan sihir terbaiknya. Oh wow, orang itu sangat kejam. Long Yin senang. Long Zhu melotot padanya dan mendengus, lalu berkata, itu cerdas, gadis. Hanya orang cerdas yang dapat menciptakan kembali tantangan mental dari dunia batin lawan. Terutama saat dia bertarung dengan seseorang yang wilayahnya lebih tinggi darinya, dia harus mengalahkan mentalitas lawannya terlebih dahulu untuk menang. Yun Hao, Yu Wanjiang, Bei Si, Bei Di, dan Zhu Yi telah melewati kerumunan 7 faksi kuno, yang masih tenggelam dalam suasana pertarungan, untuk mencapai area luar pusat kota. Yun Hao dan Yu Wanjiang saling bertukar pandang. Mereka melompat, menuju pusat kota dan meninggikan suara mereka. Xia Qinghuo, Bai Genseng, dan yang lainnya berada di luar kota 8 api penyucian tertinggi. Kekuatan mereka telah terkuras di api penyucian. Mereka tidak dapat melewati 8 pintu, tetapi itu tidak memengaruhi penglihatan mereka. Mereka dapat melihat Xian dan tim kaisar yang Tian menyerang Lin Meng dengan marah. Lin Meng akan terbunuh kapan saja. Yun Hao dan Yu Wanjiang saling melirik dan berteriak. Tolong tunjukkan belas kasihan. Xian mengerutkan kening dari balik gerbang kota 8 api penyucian tertinggi, lalu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Potong. Seutas benang darah melintas di tangan kiri Kaisar Yang Tian. Benang itu melingkari leher Lin Meng lalu mengikatnya dengan erat. Puff! Kepala Lin Meng jatuh dari leher putihnya. Dari luka sayatan yang rata, darah menyembur keluar, menyembur ke atas. Qin Guchuan, Guan Hu, Lu Miao, Yan Ke, dan Wendy telah berhasil mengatasi tantangan mental mereka. Mereka akhirnya sampai di tempat Xian. Saat mereka tiba, mereka melihat Lin Meng dipenggal. Darah masih mengalir keluar dari lehernya. Xian melambaikan tangannya, melepaskan mutiara pengumpul jiwa. Saat kepala Lin Meng jatuh, dia mengambil jiwanya. Yun Hao, Yu Wanjiang, dan yang lainnya tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Lin Meng telah meninggal. Pemilik Tanah Suci, penguasa tertinggi Tanah Suci di Tanah Suci Agung, dipenggal. Semua orang yang melihatnya tercengang. Mereka berdiri tak bergerak, tidak tahu harus berbuat apa. Kematian Lin Meng seperti pukulan yang menghantam hati mereka. Pukulan ini sulit dibayangkan. Namun, itu telah terjadi. Mereka tidak bisa tidak percaya pada mata kepala mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang berhenti. Seluruh area, tidak peduli di luar atau di dalam kota, menjadi sunyi. Xian tenang, mengambil mutiara pengumpul jiwa. Dia bahagia, dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba dia teringat penghinaan yang diberikan Lin Meng kepadanya di pegunungan jiwa mati. Dia berkata bahwa dia tidak pantas mendapatkan Xia Xinyan dan dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Itu semua karena Lin Meng adalah gunung besar yang berdiri di depan Xian. Dan hari ini, Xian telah menghancurkan gunung besar ini dengan brutal. Yang lain kemudian melihat pedang roh hantu melayang dengan tenang. Pedang itu tidak memiliki ki spiritual lagi, berubah menjadi senjata biasa. Auranya yang aneh dan jahat telah lenyap. Di mana Niruo? Bahkan Lin Meng sudah mati. Apakah dia akan selamat? Para penguasa Tanah Suci dan Lembah Iblis, dua tokoh besar Tanah Suci, keduanya terbunuh. Tidak mungkin untuk menerimanya. Melihat cahaya hitam berkilauan dari mutiara pengumpul jiwa, Xian tidak dapat menahan senyum cerahnya lagi. Dia tertawa puas dan berkata, teman-teman, jika kalian tidak memiliki urusan lain untuk dilakukan, saya pikir kalian sebaiknya kembali ke domain rahasia es dan api lebih awal. Jika tidak, saya khawatir saya harus meminta kalian semua untuk tinggal di sini selamanya. Kaisar Yang Tian menatap Xia Qinghuo. Dia melihat penyesalan dan keputusasaan yang mendalam di wajah orang lain. Setelah mereka tiba di Tanah Suci, Xia Qinghuo telah bergabung dengan Tanah Suci,
karena dia berpikir bahwa Tanah Suci akan menjadi tempat dia bisa meletakkan masa depannya. Dia telah mengabdi pada Tanah Suci dengan yang terbaik. Bahkan pada saat yang paling kritis ketika keluarga yang harus menghadapi bahaya terbesar, dia bahkan tidak mengirimi mereka berita apapun. Dia memang setia. Namun, Lin Meng sudah meninggal. Tanah Suci tidak memiliki tuan sekarang. Apakah dia masih akan menjadi pemimpin pasukan di Tanah Suci? Semua orang tahu itu tidak mungkin. Tanpa Lin Meng, Tanah Suci telah kehilangan jiwanya. Sulit untuk mencapai puncaknya lagi. Dan Xia Qinhou telah kehilangan dukungannya yang kuat. Xi Yan telah menghancurkan dukungannya. Kembali ke domain rahasia es dan api. Yun Hao memaksakan senyum dari kejauhan, menggelengkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya, tetapi aku khawatir kita tidak bisa kembali sekarang. Xi Yan bingung. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada tim Kaisar Yang Tian untuk tidak terburu-buru. Pikirannya berkedip, mengurangi kekuatan formasi dan penghalang. Apa yang sedang terjadi? 5 suku alien telah mengendalikan domain. Ada pengkhianat di antara kita. Mungkin mereka akan membuka domain. Aku khawatir rekan-rekan kita yang tinggal di sana tidak akan bisa bertahan hidup. Yun Hao menghela napas panjang. Orang-orang yang tidak mengetahui berita ini menjadi takut. Mereka semua tercengang. Qin Guchuan, Guan Hu, Lu Miao, Yan Ke, dan Wen Di memiliki wajah abu-abu. Mereka merasa seolah-olah ada seember air dingin yang telah dituangkan di kepala mereka. Panas amarah itu langsung tergantikan oleh rasa takut. Jadi, Xi Yan merasa lucu, kalian pantas mendapatkannya. Dia menatap kelompok Qin Guchuan. Selamat. Karena kalian keras kepala, keluarga dan teman-teman kalian telah menjadi santapan bagi suku-suku asing. Kalian benar-benar hebat. Kelompok Qin Guchuan menggigil. Mata mereka merah, seolah-olah air mata darah akan mengalir turun setiap saat. Itu tidak penting bagiku. Aku hanya ingin melindungi tempat kecilku di sini. Baguslah kalau orang-orangku aman. Mata Xi Yan menyapu kelompok Yun Hao dan berhenti pada Xia Qinhou dan Bai Genseng. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Pendahulu Xia, pendahulu Bai, apakah kalian merasa menyesal sekarang? Kalian seharusnya tetap tinggal di kota. Namun, kalian menghancurkan kesempatan kalian. Haha, menarik, sangat menarik. Kaisar Yang Tian dan Cao Qiu Dao merasa sangat senang. Xia Qinhou dan Bai Genseng tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah mereka muram dan muram, karena mereka mengira ini adalah penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Xi Yan, wajah Yun Hao tampak serius. Hanya tempatmu yang dianggap sebagai benteng klan manusia di hutan malam abadi. Aku harap kau dapat mempertimbangkan gambaran keseluruhan dan mengizinkan kami masuk. Jika tidak, kami harus tinggal di hutan ini dan menghadapi pembantaian suku-suku asing. Membiarkanmu masuk. Xi Yan mengusap dagunya, mengerutkan kening seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Yun Hao dan Yu Wanjiang bergegas menjelaskan, dengan wajah serius, hati mereka khawatir. Xi Yan, Qitian Oldie Longzhu tidak peduli bahwa obat-obatan yang diminumnya belum manjur, terbang keluar dari pusat kota. Dia berteriak bahkan sebelum mencapai Xi Yan. Kau telah setuju denganku untuk menjaga api klan manusia. Suku-suku alien telah memulai operasi mereka. Demi masa depan klan manusia, kau harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong tidak mengatakan apapun. Mereka menunggu keputusan Xi Yan. Qin Guchuan, Guan Hu, Lin Meng, Yan Ke, dan Wen Di semuanya panik, karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka semua salah. Hanya Longzhu yang memiliki visi yang luas. Tampaknya dia telah meramalkan perubahan dan perkembangan situasi saat ini. Orang-orang yang mundur 3 mil dan memiliki basis kultivasi di bawah alam dewa sejati dapat masuk. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi kalian. Xi Yan merenung sejenak lalu berkata, Suang Yuzu dan Leng dan King, dan orang-orang dari kota Kaisar Es, Besi, Bedi, dan orang-orang dari keluarga Banner, Zuyi dari kota Batu yang menakjubkan, Sekte Dewa Bercahaya, kota Kaisar Surgawi, dan Serikat Pejuang dapat masuk sekarang. Yang lain yang telah percaya pada Old Long dan mundur sejauh 3 mil, aku akan membuka jalan masuk untukmu. Namun, kamu harus berada di bawah alam dewa sejati. Kemudian, pikiran Xi Yan berkelebat, saat jalan masuk yang bersinar terlihat. Yang lain yang tidak memenuhi persyaratan tidak boleh masuk.
Jika kamu tidak peduli tentang apapun dan melanggar batas tempat kami, hahaha, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Orang-orang yang namanya dipanggil menjadi gembira. Leng dan King dan Suang Yuzu disebutkan terlebih dahulu. Mata mereka yang indah mencerminkan kasih sayang mereka yang sedalam lautan. Tubuh mereka yang lembut sedikit gemetar, karena mereka berpikir bahwa kegigihan mereka yang pahit akhirnya membuahkan hasil. Kaisar Yang Tian, Li Zhengrong, dan Cao Qiudao berdiri di jalan masuk. Energi tebal berfluktuasi dari tubuh mereka. Oh benar, Lai Feng. Xian menepuk kepalanya seperti yang diingatkan Bing Qingtong. Dia tersenyum, melihat kekerumunan prajurit untuk menemukan sosok yang dingin dan sombong. Lai Ge, lama tidak bertemu. Apa kabar? Meskipun Lai Feng adalah penguasa lembah iblis, posisinya tidak cukup tinggi. Dia harus berdiri di belakang Yun Hao dan Yuan Jiang. Beberapa tetua lembah iblis juga berdiri di depannya. Tentu saja, dia tidak bisa melangkah maju. Lai Feng mendengar namanya dipanggil, dan terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku harus pergi bersama mereka. Tidak peduli apa, aku anggota lembah iblis. Kamu membunuh guruku, jadi kita adalah musuh. Aku tidak bisa menerima bantuanmu. Xian tertegun, menatapnya. Dia mengangguk dan kemudian berkata, aku mengerti Lai Ge memiliki batasmu. Baiklah, aku tidak akan bertanya lebih banyak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke dalam kehampaan. Pedang roh hantu yang melayang di sampingnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah Lai Feng. Pedang roh hantu ini tidak memiliki roh hantu lagi. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah senjata suci lembah iblis. Karena Lai Ge, aku akan mengembalikannya padamu. Jika kamu dapat memurnikan roh hantu sekali lagi, senjata suci ini dapat dihidupkan kembali. Lai Feng meraih pedang roh hantu, wajahnya rumit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Xian, bagaimana dengan kita? Yun Hao tersenyum paksa. Yun Hao berada di alam dewa sejati. Selain dia, Yuan Jiang dan para penguasa pasukan kecil lainnya semuanya berada di langit pertama alam dewa sejati. Meskipun mereka tidak melawan Xian, wilayah mereka tinggi, jadi mereka tidak memenuhi persyaratan. Para penguasa pasukan kecil menatap Xian, menunggu jawabannya. Wajah Xian serius. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, teman-teman, wilayah kekuasaan kalian sudah cukup tinggi. Jika aku mengizinkan kalian masuk, ketika sesuatu terjadi, sulit untuk menjaga kota ini tetap berguncang. Jika kalian ingin masuk, kalian harus membantuku dengan satu hal untuk menunjukkan bahwa kalian tidak punya pikiran lain. Apa itu? Teriak Yuan Jiang. Orang-orang itu, Xian menunjuk ke arah Qin Guchuan, Guan Hu, Lu Miao, Yan Ke, dan Wendy, mereka adalah musuhku. Selama kalian menyerang mereka, kalian adalah temanku. Aku tidak akan khawatir kalian berdiri di pihak mereka, atau kalian akan membiarkan mereka memasuki kota nanti. Ini adalah tindakan yang jahat. Ketika seseorang mencari perlindungan, seseorang harus menunjukkan kesetiaan mereka. Meskipun kelompok Yun Hao dan Yuan Jiang tidak akur dengan kelompok Qin Guchuan, hubungan mereka tidak akan seburuk itu hingga mereka akan membunuh yang lain. Namun, jika Yun Hao dan Yuan Jiang menyerang mereka saat ini, kebencian ini tidak akan mudah diselesaikan nanti. Dan hanya dengan cara itu Yun Hao dan Yuan Jiang akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan yang lain. Dengan begitu, Xian tidak perlu khawatir tentang mereka, karena mereka tidak akan menghentikannya atas nama menyelamatkan garis keturunan manusia. Xian tidak takut pada para pejuang di bawah alam dewa sejati. Bahkan jika mereka ingin mengkhianatinya, dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Namun, jika dia membiarkan para ahli alam dewa sejati seperti Yun Hao dan Yuan Jiang memasuki kota, ketika mereka memiliki pikiran lain, bahkan jika dia adalah pemilik kota 8 api penyucian tertinggi, dia tidak bisa memperhatikan mereka sepanjang waktu. Pusat kota adalah tempat dia telah menyiapkan formasi kontrol kritis, dan sumber energi untuk penghalang, formasi, dan pembatasan. Jika mereka tidak membuktikan diri, Xian tidak akan pernah membiarkan mereka masuk. Dia harus berhati-hati. Kelompok Yun Hao terkejut. Qin Guchuan, Guan Hu, dan yang lainnya menjadi marah. Api kemarahan di hati mereka langsung menyala. Yun Ge, Yu Ge, kalian masih punya pilihan lain,
Qin Guchuan menggertakkan giginya. Bergabunglah dengan kami, bunuh Xian dan orang-orangnya. Kemudian, kami akan menduduki kota dan mengendalikannya untuk melawan suku-suku asing. Bagaimana? Dengan kalian berdua, tidak sulit untuk membunuh anak ini. Yan Ke dan Wen Di juga menyarankan mereka untuk percaya pada 7 faksi kuno, karena kelompok Yun Hao bukanlah kekuatan kecil. Jika dia bergabung dengan 7 faksi kuno, kelompok Xian akan merasa sulit untuk bertahan. Maaf, tapi kami percaya pada Old Long. Yun Hao merenung selama 10 detik. Setelah periode hening yang hampir bisa membuat orang tercekik, dia tiba-tiba berkata. Tiba-tiba, Yun Hao, Yu Wanjiang, dan beberapa prajurit alam dewa sejati lainnya mulai melancarkan serangan mereka terhadap Qin Guchuan, Guan Hu, Lu Miao, Wen Di, dan Yan Ke. Yun Hao dan Yu Wanjiang berada di langit kedua alam dewa sejati, alam yang sama dengan Qin Guchuan, Guan Hu, dan yang lainnya. 4 master lain dari pasukan kecil bergabung dengan mereka, yang berada di langit pertama alam dewa sejati. Begitu mereka bergerak, tim Qin Guchuan merasa kedinginan, tetapi api kemarahan membara di dalam diri mereka. Mereka merasa dikhianati. Yun Hao telah bersama mereka sepanjang waktu, meskipun dia tidak akan membantu mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Yun Hao dan yang lainnya berani menyerang mereka. Qin Guchuan dan Guan Hu telah mematahkan tantangan mental itu. Mereka datang ke sini dari gerbang kota 8 api penyucian tertinggi. Ketika mereka mencapai daerah ini, mereka semua telah rusak parah. Jiwa dan esensi Qi mereka hilang sebagian besar. Qin Guchuan memiliki banyak luka yang terlihat, yang sama parahnya dengan Niruo. Biasanya, jika Yun Hao dan Yu Wanjiang ingin mendekati kelompok Qin Guchuan, mereka juga harus mematahkan tantangan mental dan melewati gerbang. Tetapi itu tidak terjadi dengan cara yang sama. Xian adalah penguasa kota 8 api penyucian tertinggi. Dia dapat mengendalikan segalanya di tempat ini. Ketika laut kesadarannya berubah, kota itu pun akan berubah. Ketika Yun Hao dan Yu Wanjiang beraksi, Xian hanya tersenyum. Aliran energi jiwa mengalir, dan sebuah lorong lebar dan aman muncul di depan kelompok Yun Hao. Karena kelompok Yun Hao dapat melewati gerbang, mereka tidak perlu berjuang secara mental. Akhirnya, mereka mendekati 5 orang dari kelompok Qin Guchuan tanpa henti. Selain itu, 6 orang dari tim Yun Hao diselimuti oleh lingkaran cahaya segel kota 8 api penyucian tertinggi. Segel ini melayang di atas mereka, menerangi tubuh mereka. Segel ini melindungi kelompok ini dari efek penghalang dan pembatasan di sini. Dengan kata lain, energi mereka tidak akan melemah, karena penghalang dan pembatasan kota tidak akan memengaruhi mereka. Mereka selalu dapat mengerahkan kekuatan mereka hingga ke puncak. Bahkan energi kacau yang dialami kelompok Qin Guchuan telah menjadi normal di bawah cahaya segel kota 8 api penyucian tertinggi. Kelompok Yun Hao tidak merasakan ki esensi mereka mandek di tubuh mereka. 6 orang dari kelompok Yun Hao terguncang, sementara 5 orang dari kelompok Qin Guchuan meringis. Kecemasan muncul di hati mereka. Jika itu adalah pertempuran normal, 6 orang dari tim Yun Hao bukanlah tandingan tim Qin Guchuan. 5 orang dari kelompok Qin Guchuan masing-masing berada di langit kedua alam dewa sejati, sementara 4 penguasa pasukan kecil hanya berada di langit pertama alam dewa sejati. Namun, di kota 8 api penyucian tertinggi, tim Yun Hao tidak terpengaruh. Justru sebaliknya, 5 ahli tim Qin Guchuan telah banyak terluka karena berbagai pembatasan dan penghalang. Dalam keadaan seperti ini, wilayah dan kekuatan mereka tidak setara dengan tim Yun Hao. Tim Yun Hao berada di atas angin tepat di awal pertempuran ini. Ketika cahaya harta karun dan berbagai jenis energi bermekaran dengan cemerlang, Xian merasa tenang, memancarkan senyum santai. Tidak diketahui kapan Qi Tian Old Long Zhu mendatanginya. Wajah Long Zhu bersinar dengan sehat. Matanya bisa menunjukkan semangatnya, tetapi auranya tidak dalam dan deras seperti sebelumnya. Rupanya, lelaki tua itu belum pulih sepenuhnya. Xian, apakah kamu harus melakukan ini? Wajah Long Zhu tampak rumit saat dia mendesah. Tim Qin Guchuan juga manusia. Kau meminta Yun Hao untuk melawan mereka, yang tidak ada bedanya dengan melemahkan kekuatan klan manusia. Suku alien, masih ada di luar sana. Kurasa itu tidak baik. Kaisar Yang Tian mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apapun.
Li Zhengrong, Disan, Bing Qingtong, dan Han Cui tetap diam, menatap Xian. Tim Qin Gu Chuan ingin membunuhku. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Tentang Yun Hao, aku hanya butuh mereka berada di pihak yang berlawanan dengan tim Qin Gu Chuan. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan mereka. Dengan kata lain, aku khawatir mereka tidak dapat dipastikan pada saat kritis. Jika demikian, ketika kita bertarung dengan 5 suku alien, aku tidak bisa lebih yakin. Xian terdiam sejenak, terdiam beberapa detik, lalu berkata, Old Long, lukamu tidak bisa disembuhkan secepat itu. Tolong datang ke pusat kota dan awasi untukku. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, tolong beritahu aku lebih awal. Mengenai tempat ini, biarkan aku yang mengurusnya. Aku akan mengatur semuanya dengan benar. Long Zhu tersenyum paksa dan mengangguk. Dia tahu pemuda itu bertekad, jadi dia kembali ke pusat kota tanpa berbicara lebih banyak. Setelah dia pergi, pikiran Xian terus berubah. Aliran energi jiwa murni berubah menjadi sinar cahaya tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di mana-mana. Lorong-lorong bersinar terang, seperti pintu-pintu tuan, memanjang keluar kota untuk memberi jalan bagi orang lain. Leng dan King, Suang Yuzu, Zuyi, dan yang lainnya tersenyum riang, mengikuti satu sama lain, berjalan di lorong cahaya. Dari berbagai lorong yang dibuat Xian, mereka memasuki kota dari sudut-sudut rahasia. Orang-orang yang datang ke sini untuk bertindak melawan Xian seperti Xia Qinghou, Bai Genseng, Feng Xiao, dan Suemu memiliki wajah muram dan gelisah. Beberapa orang bergegas masuk ke lorong cahaya untuk memasuki pusat kota. Namun, ketika orang-orang itu menginjak lorong cahaya, lorong itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian mereka akan segera meledak, meninggalkannya sebagai bubur daging. Pada saat ini, Xian tersenyum dingin, mulutnya setajam pedang. Wajahnya membuat orang-orang ketakutan, membuat mereka menggigil. Sudah kubilang, jika kalian tidak memenuhi persyaratan, kalian harus menunggu di luar. Kalau tidak, kalian akan mati lebih cepat. Matanya menyapu banyak orang, jatuh pada Xia Qinghou, Shen Lin, Dong Jin, dan para prajurit yang telah mengkhianati keluarga Yang. Kepala sekolah, tolong ampuni kami. Shen Lin dan Dong Jin berjuang dari kerumunan. Banyak prajurit yang dulunya milik keluarga yang berlutut, memohon. Tuan, tolong biarkan kami masuk. Kami kacau, kami bajingan, tolong ampuni kami. Seorang prajurit membenturkan kepalanya ke tanah, menangis dengan menyedihkan. Dia seperti anjing liar, karena dia terus memohon belas kasihan Kaisar Yang Tian. Shen Lin dan Dong Jin terus-menerus berteriak. Kepala sekolah, kami telah berjuang untuk keluarga yang selama bertahun-tahun. Meskipun kami tidak memiliki jasa, Anda telah melihat usaha kami. Kami telah membuat kesalahan kali ini. Kami bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan kami. Semua orang tahu bahwa hutan itu tidak lagi sama. Melihat Lin Meng dan Niruo terbunuh, mereka semua tersadar. Semua orang mengerti bahwa mereka telah meremehkan tim Xian. Ketika mereka menemukan bahwa suku asing telah memblokir domain rahasia es dan api, mereka tahu itu adalah kesalahan serius yang tidak akan pernah bisa mereka perbaiki. Mereka tidak bisa kembali. Di hutan malam abadi, hanya kota ini yang dianggap aman. Jika mereka bisa sampai di sana, mereka akan aman untuk saat ini, dan mereka bahkan bisa menghindari malapetaka ini. Orang-orang yang tidak bisa masuk akan menjadi orang yang menyedihkan. Orang-orang kafir akan segera membunuh mereka. Semua orang takut mati. Meskipun mereka awalnya bermusuhan, ketika saatnya tiba, mereka akan menunjukkan warna asli mereka. Shen Lin dan Dong Jin adalah orang-orang yang telah mengkhianati keluarga Yang. Mereka bergabung dengan aliansi karena takut mati dan pembantaian suku-suku asing. Namun, kini mereka ingin kembali, memohon belas kasihan Kaisar Yang Tian. Dasar bajingan yang tidak pernah belajar. Kaisar Yang Tian tersenyum tajam, lalu menggelengkan kepala dan berkata, sudah kubilang sebelumnya. Kalau kalian pergi, kalian tidak boleh kembali lagi. Kalian tahu bagaimana aku. Jangan buang-buang waktuku. Setelah ini, kalau suku-suku asing belum membunuh kalian, aku akan melakukannya. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi mereka. Kaisar Yang Tian adalah pahlawan laut tak berujung, tetapi dia juga kejam. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang penyayang?
Shenlin, Dongjin, dan orang-orang mereka pucat pasi. Keputusasaan yang mendalam tampak di wajah mereka, karena mereka merasa tidak berdaya dan rentan. Mata Xian mengamati orang-orang itu. Tiba-tiba, dia terkejut, karena matanya yang waspada berhenti di suatu tempat. Wei Zai dan selusin prajurit dari tim Yan Ke dan Wen dibingung karena mereka mengira Xian sedang menatapnya. Setelah beberapa saat, mereka mengenali targetnya. Wei Zai dan beberapa pemuda menoleh untuk melihat kedua gadis cantik di belakang mereka. Mereka tercengang. Mereka adalah He Qingmen dan Ku Yanqing. Tidak diketahui apakah mereka bermaksud menjadikan diri mereka bunga yang paling cantik di antara kelompok ini. Kedua gadis dari laut tak berujung itu memperlihatkan kecantikan mereka, seolah-olah mereka diberkati dengan cahaya ilahi, bersinar dengan cemerlang. Meskipun mereka berada di tempat yang berbahaya ini, ada banyak pemuda di samping Wei Zai yang meneteskan air liur saat melihat kedua gadis itu. Kecantikan He Qingmen dan Ku Yanqing bersinar dengan gemilang. Cahaya aneh berkilauan di mata mereka saat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihatku. Akhirnya, dia melihatku. Kedua gadis itu berteriak dalam hati mereka. Kalian berdua kemarilah. Xian terkejut sejenak, lalu mengangguk pada mereka. Sebuah lorong cahaya meluncur di atas tim Wei Zai, memanjang ke arah He Qingmen dan Ku Yanqing seperti tangga menuju surga. Semua orang tercengang dengan wajah aneh. Ternyata dia menyukai tipe ini. Beberapa orang bergumam di antara kerumunan. Banyak gadis yang menganggap dirinya cantik menjadi gembira. Mereka bergegas memperlihatkan tubuh mereka yang cantik, melambaikan tangan pada Xian. Biarkan kami masuk. Kami akan membalas dengan tubuh kami. Selama kau mengizinkan kami masuk, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Mereka adalah beberapa remaja polos, gadis muda, dan wanita dewasa. Mereka melambaikan tangan, melemparkan tatapan menggoda padanya. Tampaknya jika mereka membuat mata Xian tertuju pada mereka, itu akan menjadi kesempatan terbesar mereka untuk menyingkirkan area menyedihkan ini dan mendapatkan hak untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Suara mereka yang menawan bergema terus-menerus. Medan perang tiba-tiba berubah menjadi panggung kontes kecantikan. Suasana menjadi konyol. Semua orang salah paham tentang Xian. Orang-orang yang mengenal Xian juga telah mendengar tentang hubungan yang tidak jelas antara dia dan 4 bunga salju dari kota Kaisar Es. Setelah kejadian ini, mereka mengira Xian bernafsu. Tak lama kemudian, para wanita cantik itu menjadi heboh. Ada banyak gadis dengan gaya yang berbeda-beda, tetapi mereka semua memukau. Mereka mulai menunjukkan daya tarik mereka. Beberapa mulai menggambar alis mereka, yang lain melonggarkan ikat pinggang yang mengikat dada mereka yang besar. Beberapa menunjukkan senyum termanis mereka, sementara yang lain mulai melepas beberapa lapis pakaian, memperlihatkan tubuh mereka yang memesona. Ada beberapa ratus wanita cantik dengan berbagai sifat menarik yang menunjukkan fitur mereka yang paling menonjol, melemparkan pandangan genit ke arah Xian, seolah-olah mereka benci bahwa Xian tidak melambaikan tangan kepada mereka. Pilih aku, lihat aku wanita tercantik di kota kita. Pilih aku perawan, aku bersih sepenuhnya. Aku tahu banyak teknik, aku yakin aku bisa memberimu kesenangan yang akan membuatmu melupakan segalanya. Jangan pilih dia jalang sialan, dia sudah tidur dengan banyak pria. Pilih aku masih perawan. Petik 2. Banyak anggota wanita dari Tanah Suci, Kuil Surga, Istana Roh Bela Diri, Sekte Harta Karun Roh, dan Lembah Iblis berteriak riuh. Kedua belah pihak menjadi bingung, wajah mereka aneh. Banyak pria muda dan setengah baya menjadi muram, seolah-olah seseorang telah menangkap istri mereka atau mereka dikhianati. Istri mereka, wanita mereka, dan kekasih mereka berteriak di antara kerumunan itu. Banyak wanita polos dan cantik dalam kelompok itu adalah impian para pemuda lainnya. Namun, mereka hanya berani bermimpi, dan tidak akan pernah punya nyali untuk menunjukkan kekaguman atau cinta mereka. Namun, pada saat ini, wanita mereka tiba-tiba menjadi jalang termurah. Mereka mencoba menunjukkan kecantikan mereka untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Banyak orang menjadi sangat marah sehingga mereka ingin muntah darah atau pingsan karena penghinaan ini.
Tidak ada yang mengira bahwa tindakan kecil Xian dapat menimbulkan reaksi seperti itu. Dia membuat banyak wanita gila. Mereka terpaksa melakukannya. Ketika mereka tahu bahwa suku-suku asing telah memblokir domain rahasia es dan api, dan kemudian mereka melihat kematian Lin Meng, keputusasaan telah membengkak di lubuk hati mereka, membuat mereka khawatir tentang hidup mereka. Jika bukan saat yang penting, siapa yang akan memperlakukan diri mereka sendiri seperti itu? Godaan yang menawan dan menggoda dari para wanita telah menekan kutukan para pria. Tetapi para wanita itu tidak mengenalinya. Mata mereka yang indah masih menatap Xian, dan mereka mencoba untuk mengekspos fitur-fitur seksi mereka yang paling menonjol. Mereka membenci kenyataan bahwa mereka tidak bisa melompat ke pangkuannya dan membaringkannya di punggungnya. Para wanita itu mengerti bahwa selama mereka bisa masuk ke pusat kota, mereka bisa bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, terkadang orang harus mengesampingkan etika moral dan harga diri mereka. Untuk mendapatkan kesempatan hidup, segalanya akan murah. Aku bisa memberimu banyak kesenangan. Tolong pilih aku mohon padamu. Aku bisa melakukan segalanya, posisi apapun yang kau inginkan. Pilih aku, tolong. Adikku dan aku akan melayanimu. Kami masih perawan. Kalian para pria suka itu, kan? Putriku dan aku akan melayanimu. Selama kau mengangguk, kami akan menjadi pelayan wanitamu. Aku baru berusia 40 tahun. Lihat, aku belum tua. Kulitku halus dan putih. Lihat tubuhku, cukup bagus kan? Petik 2 petik 2. Kerumunan itu masih berteriak dan bersorak. Banyak wanita yang menunjukkan diri dan tubuh mereka sambil mencoba merendahkan yang lain. Orang-orang di luar kota tercengang, karena mereka takut dengan panasnya antusiasme para wanita itu. Termasuk Xian. Melihat para wanita cantik itu, melihat mereka mencoba menunjukkan tubuh mereka untuk mendapatkan persetujuannya, Xian merasa canggung. Orang-orang memang pernah mendengar bahwa seorang raja memiliki sekitar 3.000 wanita cantik di istananya. Jika Xian mau, dia hanya perlu mengangguk atau melambaikan tangannya, dan wanita-wanita yang luar biasa dan seksi itu akan mendatanginya dengan penuh penghargaan. Dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan seksnya selama sisa hidupnya. Semua wanita itu menawan. Mereka telah berlatih seni bela diri, tetapi tubuh mereka hebat, dengan stamina yang kuat dan kulit putih yang halus. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Orang-orang itu akan menjadi miliknya. Selama dia mengangguk, mereka semua akan menjadi asetnya. Dia bisa menikmati kehidupan yang mewah, memiliki segalanya seperti seorang raja. Xian tercengang, wajahnya aneh. Batuk-batuk. Kaisar Yang Tian mencoba batuk kering untuk menarik perhatiannya. Dia menyeringai pelan dan kemudian berpura-pura tenang. Yan kecil, aku tahu kamu menyukai mereka. Kamu telah melakukan banyak hal untuk kami. Jika kamu mau, kakek buyut akan setuju. Haha, anak muda, tidak apa-apa jika kamu memiliki kesehatan yang baik, kamu tahu. Aku mengerti. Swosh. Beberapa tatapan marah dilemparkan padanya, membuat Kaisar Yang Tian tegang. Senyum di wajahnya menjadi canggung. Mereka adalah Bing Qingtong, Han Cui, Cao Zilan, dan Li Feng-er di kota. Mereka menatapnya seolah-olah ingin membunuhnya. Kau sudah tua, tapi kau tidak merasa malu, kan? Han Cui mengumpat pelan, matanya yang indah sedingin es. Tidak tahu malu, teriak Bing Qingtong. Dia diam-diam mendesak teknik giok es, karena dia ingin menyerang Kaisar Yang Tian. Kaisar Yang Tian merasa malu, mencoba mengubah topik pembicaraan. Kurasa itu terlalu berlebihan. Meskipun Xian kuat, dia tidak mungkin memanggil 100 wanita dalam waktu dekat. Kelompok wanita Bing Qingtong menjadi sedikit lebih baik. Kurasa, 10 tidak apa-apa, akan melelahkan jika memiliki lebih banyak. Pada saat itu, dia merasakan 2 aliran aura dingin membanjiri area di sebelahnya. Senyumnya membeku di wajahnya. Xian, jika kamu menyukai mereka, pilih saja yang kamu inginkan. Lihat, mereka gila dan bersemangat. Jika kamu mengangguk, mereka akan setuju untuk melakukan apa saja. Kakak perempuan, anak perempuan, ibu, Del. Aku tidak tahu apakah kamu ingin membawa mereka. Biasanya, Cao Qiudao tidak banyak bicara. Matanya mengamati kerumunan, tetapi dia tidak melihat keadaan Bing Qingtong dan Han Cui yang berbeda. Orang tua itu berbalik dan menyarankan dengan serius kepada Xian.
Kakek buyut, jika kamu ingin ada yang merawatmu sebelum kamu meninggal, tolong jangan banyak bicara. Kata Cao Zilan sambil menggertakkan giginya. Dia memiliki niat membunuh di wajahnya. Cao Qiu Dao takut. Dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu, jadi dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lebih banyak. Semua orang pernah muda. Kaisar Yang Tian dan Cao Qiu Dao memiliki masa-masa liar ketika mereka masih muda. Jadi, mereka pikir Xian akan mengalami hal yang sama. Melihat banyak wanita cantik menawarkan diri seperti itu, mereka secara naluriah berpikir bahwa dia bisa menerima mereka. Pusat kota itu tidak kecil. Jika Xian mau, dia bisa mendapatkan beberapa wanita dengan gaya yang berbeda. Di mata orang-orang tua, itu bukan masalah besar. Selama dia memiliki kompetensi, tidak masalah jika dia sedikit mesum. Batuk-batuk, Xian merasa malu. Dia terus tersenyum paksa karena ada beberapa pikiran yang terpantul di matanya. Han Cui dan Bing Qingtong menatapnya. Niat dingin menyebar dari mata mereka yang indah saat mereka menatapnya seperti wanita yang penuh dendam. Xian menggigil. Tatapan mereka membuatnya takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya. Aku tidak punya pikiran yang berbeda. Sepertinya kamu kenal kedua gadis kecil itu. Kami bisa menerima mereka. Kami tidak akan membiarkanmu main-main dengan yang lain. Han Cui merengek dengan nada rendah, matanya suram. Kami berempat sudah bersamamu. Bukankah kami sudah cukup untukmu? Aku tidak akan membiarkanmu bersama yang lain. Kalau tidak, aku yakin kau tidak akan bisa hidup dengan baik. Bing Qingtong tersipu. Dengan mata berkaca-kaca, dia membungkuk malu-malu. Dia tidak pernah bisa mengucapkan apa yang dikatakan Han Cui, meskipun dia punya ide yang sama. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan terlalu banyak berpikir. Sialan. Kedua lelaki tua mesum itu membuat kalian terlalu banyak berpikir. Xian tampak serius, karena wajahnya tampak berpura-pura suci. Wanita bukanlah tujuanku. Bersenang-senang sebentar tidak apa-apa. Tapi aku tidak akan membiarkan hatiku tersentuh oleh cinta sejati. Apa katamu? Bing Qingtong tiba-tiba mengangkat wajahnya, gigi putihnya terkatup, dan matanya setajam pedang. Jangan berani-berani mengulanginya lagi. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Itu tidak termasuk kalian. Kita telah melewati malapetaka bersama. Tentu saja, kalian berbeda. Xian merasa dingin saat dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak mempertimbangkan kata-katanya. Dia bergegas menjelaskan. Bing Qingtong dan Han Cui merasa puas. Hati mereka terasa manis, tersenyum lembut padanya dengan kasih sayang yang mendalam. Biarkan wanita-wanita itu menemukan jalan mereka. Aku tidak membutuhkan mereka, Xian mengayunkan lengannya dengan gagah. Semuanya, fokuslah untuk membawa tim Qin Gu Chuan ke surga. Jangan ceroboh. Saat dia berbicara, binatang kristal itu membuka mulutnya yang lebar dan meraih kuali pengembalian alam semesta asli dengan mulutnya. Kemudian, binatang itu membubung ke langit dan berhenti di depannya. Dia mengulurkan tangannya, dan kuali pengembalian alam semesta asli terbang keluar, jatuh ke telapak tangannya. Kuali itu berkelebat, menghilang ke dalam cincin penyimpanannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Kuali pengembalian alam semesta asli meronta dengan gerutu tepat setelah masuk ke dalam cincin penyimpanan. Itu seperti binatang buas yang tidak dipenjara dengan benar. Itu bisa melarikan diri kapan saja. Gelombang energi yang bergetar terpancar dari cincin penyimpanan. Itu mengguncang jiwa Xian sedikit, membuat laut kesadarannya bergejolak. Kuali pengembalian alam semesta asli adalah senjata suci tanah suci. Meskipun telah kehilangan pemiliknya, senjata suci ini telah memperoleh kecerdasan. Cincin penyimpanan berjuang untuk menahannya dengan enggan. Kulit Xian berubah. Dia mengeluarkan kuali pengembalian alam semesta asli dan memasukkannya ke dalam cincin pembuluh darah. Kuali pengembalian alam semesta asli adalah alat suci dengan kecerdasan, jadi ia tahu cara berjuang. Setelah dimasukkan ke dalam cincin pembuluh darah, ia telah melepaskan kekuatan perlawanan. Namun, cincin pembuluh darah memancarkan banyak lapisan membran tembus pandang dari energi kacau, yang menutupi kuali. Kuali besar itu menjadi diam. Sepertinya tidak bisa bergoyang lagi. Xian tenang. Memang, hanya benda misterius dan ajaib seperti cincin pembuluh darah yang bisa mengendalikan senjata suci tanah suci dan menaklukkannya. Raungan-raungan-raungan. Pada saat ini,
lolongan dan teriakan binatang buas bergema dari mana-mana. Binatang-binatang buas saling mengikuti, menuju pusat kota dari segala penjuru. Masing-masing dari mereka panjangnya lebih dari 100 meter, dan memiliki aura yang luar biasa. Mereka seperti kumpulan energi padat yang bergerak, memberi kesan yang mendalam kepada orang-orang. Banyak prajurit dari 7 golongan kuno memiliki seberkas ketakutan yang mendalam di mata mereka, mereka membatu. Mereka tidak berani bergerak, karena mereka takut binatang-binatang buas itu akan melihat gerakan mereka dan menelan mereka seketika. Hutan malam abadi adalah wilayah klan monster. Ketika Lin Meng dan Niruo pertama kali memasuki daerah ini, mereka telah menasihati anak buah mereka untuk tidak memprovokasi binatang-binatang buas itu. Ketika binatang-binatang buas itu meledak dengan gila-gilaan, mereka akan lebih berbahaya daripada ras-ras lainnya. Ketika kawanan binatang buas ini muncul satu demi satu, para prajurit dari 7 golongan kuno itu ketakutan. Karena mereka tidak tahu tujuan dari binatang-binatang buas itu, mereka berasumsi bahwa gelombang ini adalah milik invasi resmi suku-suku asing. Yun Hao, Yu Wanjiang, dan yang lainnya untuk sementara berhenti menyerang tim Qin Guchuan. Mereka semua mengerutkan kening, melihat gerakan di atas kepala mereka. Qin Guchuan, Guanhu, Lu Miao, dan yang lainnya sangat tertekan. Mereka memiliki banyak luka di tubuh, beberapa di antaranya mencapai tulang. Kekuatan mereka secara keseluruhan lebih kuat daripada kelompok Yun Hao yang beranggotakan 6 orang. Namun, mereka terluka saat melewati tantangan mental di kota 8 api penyucian tertinggi. Di area ini, mereka ditekan oleh formasi dan penghalang, dan mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan maksimal mereka. Bertarung dengan tim Yun Hao, yang tidak terpengaruh oleh kota ajaib, mereka telah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ketika binatang buas muncul, mereka memanfaatkan kesempatan itu dan beristirahat. Mereka mengatur napas dan menggunakan obat-obatan untuk memulihkan diri. Xian, di mana kau? Kami di sini untuk membantumu. Jangan bilang kami tidak setia. Itu Bos Xuan Ming. Dia tidak mengizinkan kami datang. Salahkan dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Beritahu kami siapa yang harus dibunuh. Tunjuk saja mereka. Kami akan membunuh mereka untukmu tanpa ragu-ragu. Yan Long, Suelai, Glacial Armor Giant Alligator, dan Nine-Headed Bird berteriak dengan keras. Suara mereka mengguncang langit. Bawahan level 8 mereka meraung dan melolong untuk meningkatkan aura mereka yang mengesankan. Tiba-tiba, raungan binatang buas membanjiri seluruh kota, mengguncang banyak orang. Beberapa prajurit bahkan jiwanya terpengaruh. Sebagian prajurit yang telah memasuki kota merasa takut, dan kemudian senang ketika mereka mendengar binatang buas itu mengaum. Klan monster telah datang untuk membantu Xian. Penemuan ini membuat mereka terguncang. Mereka tiba-tiba merasa bahwa kota ini adalah tempat teraman di dunia ini. Selama mereka bisa tinggal di sini, tidak ada orang kafir yang bisa menyakiti mereka. Orang-orang lain yang tertinggal di luar kota itu pun terpuruk secara mental, karena keputusasaan semakin memuncak di hati mereka. Mereka menyesal karena Xian tidak memihak mereka dan mengundang mereka ke kotanya. Bahkan klan monster pun memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi apalagi yang harus ia takutkan. Mereka adalah klan monster, penguasa hutan malam abadi. Kekuatan ini selalu diremehkan di tanah suci. Mengapa mereka mempercayai Xian dan datang untuk membantunya? Semua orang takut dan geram. Mereka memarahi Xian karena tidak tahu malu, bergabung dengan suku-suku asing. Akan tetapi, mereka iri kepadanya karena ia dapat menjalin hubungan dengan klan monster, dan memiliki dukungan yang kuat di saat-saat kritis. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa tim Lin Meng dan Niruo, para pemimpin dari 7 faksi kuno, tidak memiliki kompetensi fungsional. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus bekerja sama dengan klan monster di hutan malam abadi. Sebaliknya, mereka melakukan operasi rahasia untuk memburu binatang buas. Mereka telah menciptakan dendam terhadap klan monster. Bukankah itu mencari jalan menuju kematian? Ah, untuk apa kalian di sini? Xian mendongak untuk melihat mereka, wajahnya bingung. Pertarungan akan berakhir. Kalian datang ke sini untuk menonton drama seru. Yan Long, Suelai, dan 3 lainnya adalah 5 penguasa klan monster. Mendengarnya, mereka mulai mengamati situasi.
Kelima pemimpin klan monster langsung merasa malu. Rupanya, Xian bukanlah pihak yang lemah hari ini. Dia tampaknya telah menang. Pusat kota berdiri tanpa cedera, dan merupakan pendukung besar bagi pihak Xian. Mereka semua telah bergabung dalam pembangunan kota 8 api penyucian tertinggi. Mereka tahu bahwa kota ini, yang dibangun di ruang kosong, terbagi menjadi dua bagian, kota luar dan pusat kota. Pertahanan kota luar jauh lebih lemah daripada pusat kota. Dengan kata lain, Xian belum menggunakan semua triknya. Dia memiliki beberapa kekuatan lain yang belum dia gunakan. Orang-orang yang datang untuk memasuki kota ini telah terbagi menjadi dua pihak, dan mereka saling bertarung. Rupanya, mereka tidak dapat mengancam pusat kota. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa pihak Xian telah menang. Itu, serigala langit bersayap perak menggaruk bulu abu-abunya dengan kikuk. Dia sangat malu sehingga dia meledak dengan marah, memutar matanya ke arah Yanlong sambil menggelegar. Sudah kubilang, Xian memiliki perut yang penuh dengan niat jahat. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menolak? Bukankah sudah kubilang untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya? Kau benar-benar terburu-buru. Kami tidak dapat membantu apapun. Jika kau mendengarkanku dan menunggu beberapa saat, sampai ras lain datang ke sini, dia akan tahu kemampuan terbaik kami. Dasar bodoh, kami datang ke sini pada saat yang salah. Dia tidak menghargai kami. Yanlong dan Su Elai dimarahi. Mereka malu dan malu-malu. Mereka tidak berani membalas, karena mereka diam-diam menyesali tindakan mereka, dan merenungkan apakah mereka datang terlalu cepat atau tidak. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga. Terutama orang-orang dari 7 golongan kuno, mereka pikir mereka mungkin akan mendapat masalah dengan kemampuan pendengaran mereka. Sejak kapan klan monster menjadi mitra yang mudah? Bukankah seharusnya para tolol berkaki 4 itu memicu perkelahian saat mereka datang? Bukankah seharusnya mereka marah dan mengaum dengan marah ketika seseorang memprovokasi mereka? Apakah mereka tahu cara bercanda atau malu? Bisakah klan manusia dan klan monster hidup rukun seperti itu? Bahkan jika mereka bodoh, dari percakapan antara Xian dan para penguasa klan monster, mereka dapat melihat bahwa mereka memiliki persahabatan yang sangat baik, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat saling mengejek dan menggoda. Meskipun klan monster dan klan manusia tidak seperti api dan air di tanah suci yang agung, mereka masih memiliki pertarungan yang tersembunyi dan terus-menerus. Manusia akan mengambil risiko dan melanggar wilayah klan monster. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari para monster, atau monster akan menelan mereka. Kedua klan tidak pernah duduk bersama dan berbicara dengan harmonis. Mereka tidak akan memperlakukan satu sama lain secara setara. Namun, Xian telah menyelesaikan tugas yang sulit ini. Ia telah menjalin persahabatan dengan klan monster, menjadi mitra mereka dalam arti yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki dendam, dan mereka bahkan dapat saling menggoda, yang menjungkirbalikkan pikiran banyak orang. Ia memang bukan orang biasa. Haha, ia dapat bergaul dengan klan monster dengan cukup baik. Aku tidak tahu bagaimana ia dapat melakukan itu. Lai Feng dari lembah iblis menyeringai aneh, menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar berbahaya. Tidak heran mengapa ia dapat tetap tenang saat kelima kekuatan menyerangnya. Ia memang memiliki trik yang licik. Mungkin, keputusannya benar. Pak Tua Long benar. Angin telah berubah. Itulah tren perkembangan di masa depan. Klan lain dapat hidup dalam harmoni dan bertahan hidup di negeri ini. Itulah masa depan. Old Long memang orang bijak dari klan manusia kita. Kita seharusnya mendengarkannya. Kita salah. Ya, tim Lin Meng salah. Waktu telah berubah drastis, tetapi mereka terlalu konservatif. Karena mereka tidak ingin berubah, mereka akan segera disingkirkan. Suara-suara yang berbeda muncul dalam kelompok 7 faksi kuno. Melihat Xian dan klan monster bergandengan tangan tanpa hambatan, mereka semua menyadari perubahan dalam seluruh situasi. Mereka akhirnya terbangun. Di pusat kota, Cao Zilan, Long Ying, He Qingmen, Tang Yuannan dan yang lainnya menatap langit dengan takjub. Mereka mengagumi dan menghormati Xian. Selain itu, mereka merasa bangga padanya. Sungguh jenius yang luar biasa. Hampir sendirian dia berhadapan dengan 7 faksi kuno dalam perang saudara mereka. Dia bahkan bisa meminta klan monster untuk membantunya secara proaktif. Dan, mereka bahkan sempat saling menggoda. Semua ini menunjukkan bahwa dia telah mengendalikan seluruh situasi.
Tidak ada yang luput dari rencananya. Mengikuti pemimpin berbakat dengan visi luas seperti itu dalam situasi kacau saat ini adalah kebahagiaan terbesar yang bisa mereka peroleh. Sudah kubilang, ketika dia berada di laut tak berujung, dia bisa menggoda prajurit yang lebih kuat seperti mainan di tangannya. Itu sama ketika dia datang ke tanah suci yang agung. Pria ini selalu menciptakan keajaiban. Orang-orang hanya bisa bertindak seperti yang telah direncanakannya. Yang lain akan memainkan peran kecil dalam naskahnya, atau bahkan menjadi korban belaka. Tang Yuan tersenyum aneh, menggelengkan kepalanya saat berbicara dengan Zhu Yi, Jimu, dan Yue Ying. Semua orang mengangguk setuju saat mendengarnya. Ketika keajaiban terjadi terus-menerus, itu bukan keajaiban lagi, karena itu hanya menjadi kenyataan. Xian tampaknya membuktikan bahwa semua ini bukanlah keajaiban. Itu hanya bisa dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan auranya yang khas. Baiklah, jangan berisik. Aku hanya bercanda. Aku senang kalian datang ke sini, cepat atau lambat. Melihat kelima orang bodoh dari klan monster masih bertengkar satu sama lain, Xian berteriak tidak sabar. Pertarungan belum berakhir. Kalian datang tepat waktu. Kita bisa sedikit mempercepat. Mata Yanlong dan Su Elai berbinar. Mereka membuka mulut merah mereka dan bertanya dengan penuh semangat. Melawan siapa? Xian mengangkat lengannya, menunjuk ke arah kelompok Qin Guchuan. Mereka, bunuh mereka. Kita harus bersiap lebih awal. Memikirkan kelima suku alien itu membuatku semakin pusing. Tidak masalah. Kita sudah sampai. Haha, aku khawatir kita tidak akan punya daging untuk dimakan. Kelima ini terlihat lezat. Aku suka mereka. Haha. Su Elai menghadap ke langit dan meraung. Aura pembunuh yang tebal, brutal, melesat langsung ke langit. Bulunya yang menyala-nyala berkibar saat dia turun dari langit seperti gunung emas, dan menyerang kelima orang dari kelompok Qin Guchuan dengan kasar. Yanlong, Glacial Armor Giant Alligator, Silver Winged Skywolf, dan Nine-Headed Bird juga menyerbu. Mereka tidak terpengaruh oleh formasi dan penghalang di kota, menggunakan bentuk binatang buas mereka seperti bulldozer untuk merobohkan semuanya. Mereka menunjukkan wajah buas dari klan monster. Yun Hao dan Yu Wanji yang saling berpandangan, lalu menghindar secara naluriah, tidak berani tinggal. Lari, ekspresi sedih di wajah keriput Yan Ke menghilang. Dia berteriak serak, berubah menjadi cahaya abu-abu dan mencoba melarikan diri. Wendy memucat saat melihatnya melarikan diri. Dia segera menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri seperti ikan yang terjun ke kolam. Dia menghilang tak lama kemudian.